Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yatlubu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segenap pendengar Dakta dimanapun berada sore hari ini, berbahagia sekali saya ditemani kru Bapak Toto Wahyudi yang selalu menemani kita dari studio di ruang dengar Anda saat ini 107 FM Dakta yang kita cintai. Kami ucapkan bagi saudara yang sedang berkumpul bersama keluarga, semoga Anda berbahagia selalu. Bagi saudara yang masih berada di tengah atau perjalanan pulang, semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi saudara yang masih berada di tempat tugas, tempat bekerja, semoga selalu mendapat berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan Dakta, sore ini kita akan mengupas QS 4 An-Nisa di posisi ayat ke-19. Satu ayat saja. Dan kita baca terlebih dahulu untuk keberkahan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu biba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinatin wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sadaqallahul azim. Rekan Dakta, kita baca terlebih dahulu terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan cara paksa, dan jangan kamu menyusahkan terhadap mereka karena hendak mengambil
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji. Secara nyata, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kamu tidak menyukainya terhadap mereka, maka bersabar, karena boleh jadi kamu mengingkari, menyukai, terkecuali dan Allah telah menjadikan di dalamnya suatu kebaikan yang sangat banyak. Rekan dakta yang dirahmati Allah, yang saya muliakan dimanapun berada, ini ayat masih terkait dengan ayat yang sebelumnya. Kalau kita melihat ayat Antarithun Nisa, jadi berarti ini pekerjaan orang-orang Arab jahiliyah tempo dulu ketika belum datang Islam. Itu mereka menjadikan istri-istri mereka ketika suaminya meninggal itu dijadikan barang pusaka, semacam harta kekayaan seseorang. Jadi bukan hanya hartanya yang ditinggalkan oleh almarhum mendiang, bukan hanya hartanya. Yang menjadi waris atau barang pusaka bagi almarhum yang meninggalkan, keluarganya yang ditinggalkan. Akan tetapi sekaligus include dengan istrinya. Nah, maka ketika di awal tentang pembagian bagi laki, bagi perempuan, bagi para suami ketika ditinggal istri, bagi para istri ketinggal di suami, sebaliknya, dan mendapatkan bagian-bagian, itu kan menceritakan tentang waris atau harta pusaka. Nah, maka kalau ayat ini kita ambil, cari munasabahnya, cari kolerasi, irtibat, hubungan dengan ayat sebelumnya, pas ketika sebelumnya menceritakan tentang waris atau harta pusaka, dan termasuk di dalamnya orang-orang yang berhak menerima dengan ukurannya, baik itu ada yang dengan 1/2 nisfu, maupun 1/4 rubu, atau 1/3 sulus, atau 1/8 sumun. Ini di dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemudian di sini, hei orang-orang yang beriman, la yahillu. Berarti kalau dengan kebalikannya haram. Hukumnya bagi kamu menjadikan para istri perempuan itu menjadi bagian dari waris sebagaimana yang telah diceritakan. Nah, yang diceritakan itu tidak menjadi bagian karena ini sudah Islam. Gimana tidak menjadi bagian? Jadi tidak lalu kemudian istri juga bagian dari waris itu, bagian dari harta benda itu. Dan bahkan lebih konyol lagi, itu bisa diambil oleh anaknya sendiri, yang paling besar. Jadi anaknya yang paling besar, anak almarhum yang paling besar, dia boleh memiliki ibunya berarti.
Karena berarti yang dimaksud di sini adalah istri daripada almarhum, istri daripada mendiang. Nisa itu. Nah, istri daripada mendiang ketika dijelaskan di dalam Islam, dia mendapat bagian hak adalah ketika tidak ada anak dapat 1/4, dan ketika ada anak dia mendapatkan 1/8 untuk pribadi istrinya. Lah sekarang justru istrinya sendiri, rekan dakta, istrinya sendiri pun berhak untuk dikawini, karena dia menjadi bagian dari waris tersebut. Nah, ini sebagai bukan hanya kritik, tapi sekaligus hukum. Hukum di sini terjadi ada larangan. Larangan untuk tidak boleh mengambil warisan daripada istri mendiang, alias ibunya seorang anak. Berarti kan ada almarhum yang meninggalkan istri, lalu meninggalkan anak. Lah, anaknya itu berhak atas istrinya. Berarti ibunya sendiri. Nah, ini namanya saja jahiliyah, namanya aja hukum, namanya saja masa yang disebut dengan kebodohan. Nah, jadi Islam itu mengatur, oh ini yang gak boleh, ini yang boleh, ini yang hak, ini mendapatkan bagian. Nah, ini rekan, nah, Islam itu. Maka diperjelas untuk laki-laki itu di awal ada mana falidzakari mithlu hazzil unsayain, untuk laki-laki 2 bagian itu. Nah, ini syariat, ini Quran, ini Islam. Ada lagi sebelumnya yang kemarin telah kita bahas. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Ini bagi siapa? Bagi para istri mendapatkan apa? Mendapatkan hak, mendapatkan bagian, termasuk bagi suami juga ada dari apa yang merupakan tirkah tinggalan para suami-suami mereka. Maka jika mereka tidak memiliki anak, fa illam yakun lahunna walad, fa in kana lahunna waladu falakumur rubu'. Maka jika mereka memiliki anak, maka istri itu mendapatkan 1/4. Lah, istri yang inilah yang disebut ketika jahiliyah itu justru dapat sekaligus dijadikan harta pusaka. Tentu bagi siapa? Bagi anaknya. Nah, kok seperti itu? Nah, ini kan hukumnya jahiliyah ketika belum ada aturan Islam. Maka ketika ada aturan Islam, maka untuk istri jelas ketika ada anak, maka ia mendapatkan ar-rubu'. Sampai terus dilanjut dengan ayat yang kemarin sudah kita bahas. Karena ini ada korelasi, karena ini ada hubungan, ada irtibat, rekan. Karena kata-kata di sini antarisun nisa. Nah, itu seperti itu. Ini untuk memperkuat penjelasan yang kemarin, minggu-minggu yang lalu, rekan dakta. Nah, lalu ketika mereka ada punya anak mendapat 1/4, ilam yakunna lahu walad. Tapi bagaimana ketika ia tidak memiliki anak? Ini ada lagi jawaban di depan. Illam yakun lakum waladu fa in kana lakum waladu falahunna thumun. Maka jika ketika mereka tidak memiliki anak, illam yakun lahun waladun, fa illam yakun lahu waladun, nah berarti thumun. Ketika dia tidak punya 1/4,
maka ketika dia memiliki anak, maka dia mendapatkan 1/8. Ini untuk istri. Ini aturan Quran. Nah, jadi istri itu menjadi bagian dari yang berhak mendapatkan tinggalan atau warisan dari almarhum atau mendiang. Lah, jadi bukan sekaligus dengan istrinya. Berarti nisbat kepada anaknya dia mamahnya. Bagaimana juga ya seorang anak dengan ibunya sekaligus ya bagian. Kan secara psikologi rekan dakta, mungkin kan ini kembali lagi namanya saja jahiliyah, namanya saja masa kebodohan. Maka di sini kan dibilangnya la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Karha. Jadi ini karha ini berarti walaupun bahasanya ada sedikit paksaan. Ya. Jadi ya kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus sekaligus menapakahi dia. Ya, sekaligus kamu berhak atas dia. Hak dalam artian ya sebagaimana suami istri. La haula wala quwata illa. Sisi hukum ini dia berarti mewarisi. Jadi bukan hanya mewarisi sebagai seorang mendiang kepada istrinya, ia tadi mendapat 1/4 dan 1/8, tetapi sekaligus seolah-olah ia mewasiati tuh mamahmu juga itu menjadi bagian dari apa ini? Menjadi bagian dari waris. Kalau waris itu boleh dimanfaatkan. Kalau Islam itu ketika harta benda dimanfaatkan untuk laki-laki separuh, nisfu, lidzakari mislu, 2 bagian dari perempuan. Tapi sekaligus ini kamu mendapatkan juga emak, ibu atas dia, itu sekaligus menjadi waris. Na'udzubillahi min. Lah ini la yahillu, tidak halal alias haram hukumnya mewarisi sang tadi perempuan yang tadi dianggap sebagai bagian dari tirkah. Haram hukumnya. Ini berarti yang disebut dengan tujuan. Jadi sekaligus inti. Kalau tadi itu adalah bersifat sejarah, bersifat background, asbab nuzul, sebabnya turun ketika kondisi jahiliyah, ia adalah membolehkan bahwa ibunya menjadikan seorang waris, sebuah tirkah, maka ini muncul sebagai hukum untuk tidak boleh melakukan sebagaimana pekerjaan orang-orang jahiliyah, alias memiliki istri mendiang, berarti ibunya sekaligus menjadi waris. Ketika tidak ada anak, ya mungkin saudaranya dia, saudara mendiang, saudaranya almarhum, istrinya almarhum ada, maka itu boleh memanfaatkan. Berarti kan dari saudara dia berarti namanya adik ipar. Iya, ini maka ia pun juga berhak memanfaatkan. Maka di sini karhan, ya, karhan. Rekan dakta, ini kita bicara ini tentu hukumnya untuk kita tidak boleh ini pekerjaan orang-orang dulu jahiliyah dari kebodohan ketika belum ada muncul syariat Islam. Dan ini hukumnya haram. Maka dikatakan la yahillu lakum an tarisun nisaa karhan. Karhan itu ya istilahnya segan, ogah, ya, karhan.
segan atau ogah. Lalu rekan dakta di sini, wala ta'dulu, jangan kau sia-siakan. Wala ta'dulu. Apa? Litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Untuk mengambil sebagian apa yang telah engkau berikan. Untuk mengambil litadhabu biba'din sebagian apa yang telah mereka berikan, para suami mereka, para mendiangnya yang telah diberikan. Lalu kemudian diambilnya tirkah tersebut. Ini juga mengandung hukum bagaimana ketika seorang menikahi seorang perempuan, lalu kemudian perempuan itu telah diberinya sebuah mahar, termasuk bawaan, bukan hanya mahar. Bawaan itu kan biasa kalau ya dalam sebuah pertikahan itu ada yang namanya alat tidur, kemudian alat-alat rumah tangga, dapur. Kemudian ada barang-barang yang untuk menjadi pakaian, termasuk di dalamnya alat sholat sebagai mahar. Nah, apa yang telah mereka berikan oleh seorang suami yang menjadikan sebuah kewajiban suami untuk memberikan sebuah mahar kepada istri. Nah, ketika ada ayat ini, illa ayyatina bifahishatin, terkecuali jika mereka melakukan sesuatu adalah fahisyah. Illa ayyatina bifahishatin. Halal artinya boleh kembali mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada istrinya ketika istrinya melakukan perbuatan tidak senonoh. Entah itu perbuatan perselingkuhan, entah itu perbuatan zina. Nah, walaupun dia telah kemudian silahkan mau diambil kembali pun barang yang menjadi bawaan. Kenapa? Karena dia telah melakukan perbuatan onar, telah melakukan perselingkuhan. Gitu. Jadi kalau perempuan misalnya ia berselingkuh, ya, maka nanti kita di ayat di depan itu di ayat 20 termasuk ketika kamu mau menggantikan seorang istri. Wa in aradtum istibdala zaujin. Nah, itu nanti di ayat 20. Insyaallah di minggu yang akan datang. Walaupun ini tendensinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kan selalu hukumnya itu mengikat kepada kita. Kalau ayat itu selalu ada yang memiliki asbab nuzul, misalnya background, latar belakang ayat. Termasuk di sini ketika orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah maksud saya, kufar, ia mewariskan seorang istri sekaligus dengan hartanya bagi anaknya sendiri dulu. Tapi sekarang rekan dakta, itu adalah situasi, itu adalah kondisi, itu adalah sebab wurud. Tapi berikutnya hukumnya berlaku kepada kita, dan hukumnya mengikat kepada kita untuk tidak boleh melakukan hal yang sama sebagaimana orang-orang jahiliyah, alias mewariskan seorang ibu, seorang istri yang telah ditinggalkan oleh mendiang suaminya. Tidak halal, la yahillu lakum. Ini pesannya tentu kepada kita, tidak boleh melakukan hal ini. Jadi ayat itu ketika asbab nuzul memang di dalamnya ada, ya, kita lebih dulu ceritakan bagaimana asbab nuzulnya, lalu berikutnya
bagaimana pesannya ayat kepada pribadi. Kan itulah namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sekaligus hukum yang mengikat kepada umat Islam dan kaum muslimin. Kalau yang lain gak ada urusan. Ini kepada umat Islam dan kaum muslimin. Jadi persoalannya memang suka ataupun tidak. Maka di sini adalah kan karhan, ya, suka ataupun tidak. Hukum ini harus kamu tinggalkan. Kamu harus sebagaimana syariat yang telah Allah perintahkan, sehingga tidak boleh terjadi warisan bagi seorang tinggal istri daripada mendiang almarhum. Tentu seorang anak, tentu boleh jadi kakak iparnya, tidak ada di sana, karena itu adalah pekerjaan orang-orang jahiliyah. Ini pesan ayat ini. Jadi selalu Quran itu ada pesan. Kalau memang di sana ada asbab wurud, asbab nuzul, atau sebab-sebab turun ayat, pesannya juga itu selalu dan itu senantiasa up to date bagi kita. Dan inilah Al-Quran. Maka disebutlah Al-Quran ini adalah imamuka, imam kita. Makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika manusia masuk ke alam kubur, nah, itu menjadi pertanyaan. Ya, ada munkar nakir yang menyoal kepada siapapun yang baru masuk saja ke kubur. Cuma dalam keterangan belum akan ada penyoalan kalau belum ditinggal, ya. Makanya kan menjadi bagian kalau di kita tradisi mengaji, membaca Al-Quran, ya, di atas kuburan, misal, itu kan menjadi bagian. Jadi meyakini bahwa kalau masih ada di kuburan itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran, masih ada yang menunggu, maka malaikat munkar nakir belum berani untuk menyoal dengan persoalan pertanyaan yang sudah maklum, dan ini menjadi bagian dari keimanan kita. Rekan dakta, untuk mengingatkan kembali kita bahwa ketika manusia itu masuk ke kubur, ke barzah, maka ada 5 pertanyaan. Pertanyaan itu antara lain, yang pertama, marrabbuka. Ini menjadi bagian dari keimanan, keyakinan kita di dalam Islam bahwa akan masuk ke kubur, dan sekaligus perangkat pertanyaannya antara lain bagaimana tauhid kita mantapkan saat ini. Jadi Allahu Rabbi sebagai jawaban itu adalah, kemudian jawabannya adalah bukan kemudian hanya dengan lantang mengatakan Allahu Rabbi, tapi itu akan sangat erat dengan perlakuan kita di dunia ini. Bagaimana tauhid kita mantapkan, makrifat kepada Allah kita hebat. Nah, kemudian sekaligus dan otomatis akan bisa menjawab Allahu Rabbi. Maka kalau ulama menyebutkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan terjadi kelak di kubur saat kita masuk ke kubur, maka pertama tentu malaikat munkar nakir tidak akan berani menanyakan dia sebelum keluarganya meninggalkan kuburan. Masih tenang-tenang saja kalau masih ditunggu. Maka kalau di kampung-kampung itu ada bacaan-bacaan Quran, tentu sekemampuan mereka. Ada yang 3 hari, kalau dia banyak uangnya sampai 7 hari misal. Kalau kemudian bisa langsung di makam, kalau tidak ada yang di rumah, ya minimal mereka mentahlilkan. Itu menjadi tradisi yang baik bagi umat Islam yang ada di kita Indonesia yang kita cintai. Dan ini bagian dari kearifan lokal, rekan dakta. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu
erat hubungannya dengan kita berada di dunia. Maka bangunan tauhidlah kita mantapkan di dunia ini akan menjadi dan akan mampu menjawab malaikat munkar nakir. Jadi di dunia bagaimana tauhid kita? Ketika kita akan bertanya, akan menjawab dengan kata Allahu Rabbi, mantapkan tauhid kita. Bagaimana ketika kita menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah, melafalkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Allah, aku beribadah, aku menyembah. Nah, ini menunjukkan bahwa tauhid kita hanya dengan Allah. Kita beribadah, tidak kepada yang lain. Hanya kepada Allah. Dan itu tauhid. Hati-hati kita rekan dakta. Kadang-kadang akidah kita, keyakinan kita tercampur, terkontaminasi dengan kesyirikan. Bagaimana ketika masih kita meyakini yang lain? Keris misalnya bisa membantu. Kemudian ada batu cincin misalkan yang kita gunakan. Ini untuk ini dan untuk itu khasiatnya misalnya. Ini hati-hati. Ini menjadi syirkul khafi, kesirikan yang kadang tidak sadar kita sadari. Rekan dakta. Maka ini semua kita bersihkan ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah, beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau aku bermohon pertolongan, ya Allah. Itu adalah pelurusan akidah, pelurusan tauhid kita yang hanya kepada Allah. Maka ini ketika kita mantapkan di dunia, saatnya kita membersihkan, maka itu akan terus masuk ke alam kubur dan akan sekaligus bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Maka kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, Pak Ustadz, sepertinya memang tidak sulit ketika kita menghafalkan semua pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Bagi siapapun ketika masuk ke alam barzah, Marrobuka, mudah jawabannya Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, jawabnya Muhammadun Nabiyyi. Wa ma imamuka, wal Qur'anu imami. Wa ma ikhwanuka, al muslimun wal muslimat ikhwani. Kemudian wa ma kiblatuka, al ka'batu kiblati. Ini sangat mudah kalau kita mau hafalkan. Tapi persoalannya bukan kita hafal atau tidak. Ketika di barzah, bagaimana membangun ketika kita hidup di dunia ini? Pertama, satu yang disebut dengan akidah, memantapkan tauhid, membersihkan keyakinan kita dan hanya kepada Allah bermohon, bergantung, beribadah. Maka ketika kita baca di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah. Lalu berikutnya Al-Quran. Wa ma imamuka, apa yang menjadi pedoman kalian? Imam. Apa imam kita? Maka imam kita adalah Al-Quran. Nah, ini maka saat ini kita sedang bedah Al-Quran ini. Nah, ketika kita nanti di barzah, ditanya oleh malaikat munkar nakir, apa kamu atau siapa kamu punya imam? Kita akan menjawab, Quran imami, manakala Qurannya kita baca. Maka kalau kita baca yang disebut dengan kita paham artinya, itu lebih bagus. Ketika kita membaca Al-Quran dalam bacaan solat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sejatinya kita mengerti makna daripada ayat yang kita baca. Sejatinya. Ini rekan. Maka kita tidak boleh berhenti mencari ilmu, sharing. Ya. Kan boleh jadi selama ini aku bisa baca Fatihah, tapi kan belum tentu benar. Kalau sudah benar ternyata Fatihahnya melalui
simaan telah disimak oleh guru-guru kita. Udah benar bacaan Fatihahnya. Kenapa kita tidak terus mendalami? Kita pahami maknanya. Makna alhamdu, makna ar-Rahman, makna ar-Rahim. Kita pahami, kita mengerti. Itu sejatinya kesempurnaan sholat akan ada di dalamnya. Tidak hanya sekedar membaca. Karena Quran itu merupakan pedoman kita. Kalau sudah kita baca, kita mengerti maknanya, bagus bacaannya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, paham. Lalu kemudian kita adalah bagaimana mengamalkan hukumnya. Bagaimana kita hukum ini untuk kita lakukan. Maka mengamalkan Al-Quran pun menjadi sebuah keniscayaan untuk kita. Termasuk kita di dalam ayat ini bagaimana kita melaksanakan hukum pembagian harta pusaka. Ini Quran yang tidak bisa kita lepaskan. Selain kita membacanya bagus sesuai dengan makharij, ya, sifat-sifat huruf, dan itu menjadikan sebab sah dan tidaknya sholat kita. Sekaligus kita mengerti maknanya, sekaligus pula kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam ayat ini yang sedang kita bahas dari tadi, apa imammu? Imamku adalah Quran. Mana Qurannya? Apa sudah dibaca apa tidak? Sudah kita baca, sudah dipahami, sudahkah diamalkan? Itu juga akan menjadi bagian dari nanti ketika dikubur ia akan mampu menjawab daripada pertanyaan malaikat munkar nakir. Nah, maka betapapun berat ketika tadi hukum waris, bagaimana orang-orang jahiliyah secara tadi paksaan, bagaimana dia harus dengan rela hati menjadikan ibunya sebagai peninggalan. Maka ini adalah kita berarti tidak melakukan ini. Tetapi yang dianjurkan dalam hukum Islam adalah kita petakkan untuk ibunya yang ditinggalkan suaminya, tidak ada anak. Ketika ada anak, seperti ini bagian-bagiannya. Dan itu kita suka ataupun tidak harus kita laksanakan. Dan itu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan ini akan menjadi ukuran, bisakah nanti ketika seseorang menghadapi pertanyaan, soal daripada malaikat munkar nakir, yakin dan pasti bisa ketika kita melaksanakan semua dan saatnya kita di dunia untuk. Jadi berarti tidak perlu kita bagaimana menghafal daripada pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar nakir, tidak perlu. Tapi yang penting bagaimana kita membangun tauhid kita kepada Allah, memantapkan keyakinan akidah kita kepada Allah. Lalu bagaimana kita membaca Al-Quran, menghayati maknanya, sekaligus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini rekan dakta, Quran nanti akan sekaligus dengan sendirinya ia akan menjadi tameng di mana kita kubur rekan dakta yang dirahmati Allah. Maka inilah Al-Quran. Nanti suatu ketika rekan dakta akan menjadi penolong. Ia akan menjadi penghalang ketika malaikat munkar nakir bertanya kepada kita. Kalau kemudian kita di dalam kehidupan, di dalam keseharian kita seringkali membaca surat Al-Muluk misalnya. Kan dianjurkan oleh ulama ketika sore, malam, menjelang maghrib kita membacakan surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu surat Al-Muluk. Baca sebelum maghrib, karena dia akan menghadap malam. Itu Al-Muluk. Kelak ketika kita baca sebelum maghrib, kita dawamkan dan ikut, nanti akan menjadi perisai ketika masuk ke alam barzah. Ya, nanti akan berhadapan, akan fighting dengan malaikat munkar nakir. Siapa kalian? Kalian juga siapa? Akan seperti itu. Aku tugas dari Allah untuk menjaga ini, untuk bertanya terhadap orang ini. Tapi aku juga punya tugas dari Allah untuk menjaga ini fulan yang saat ini sampian mau tanya. Silahkan
Akhirnya malaikat bingung, malaikat Munkar Nakir. Allah, ini ada seperti ini yang menghalangi aku untuk bertanya kepada si fulan. Aku kan yang ditugasi engkau ya Allah. Betul, tapi ini siapa dulu? Dia ternyata setelah dianalisa orang yang rajin membaca Al-Muluk di saat sore hari. Baca maka rekan dakta, kita dawamkan, itu nanti akan menjadi penjaga di saatnya. Dan bahkan nanti akan fighting dengan malaikat Munkar dan Nakir. Sampean silahkan kalau sampean bisa. Nah, maka kata malaikat Munkar Nakir, ya sudah, nanti aku mau laporan dulu sama Allah. Sampaikan, sudah, sampean biarkan saja. Itu dia adalah Al-Muluk yang selalu dia baca. Itu adalah bagaimana hubungan antara kehidupan dunia tusilu ilal kubur sampai kepada alam kubur, dan ia menjadi perisai, dan itulah Al-Muluk rekan dakta. Ini dalam khasiat bagaimana Al-Muluk kalau kita rajin kita baca. Bacanya di mana? Bukan di kuburan rekan dakta. Bukan kemudian kita panggil orang untuk membaca surat Al-Muluk, bukan rekan dakta. Bukan. Tapi yang kita lazimkan kita baca itu adalah pada saat kita ada sekarang di alam dunia ini. Maka Al-Muluk, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi dan lain-lain sebagainya menurut ulama ini nanti ketika bukan hanya dapat pahala tapi ada khasiat-khasiat tertentu. Makanya kalau kita bilang, kalau ada ulama yang mengatakan bahwasanya pertanyaan malaikat daripada Munkar Nakir itu sesungguhnya adalah dia kaku. Dulu ada seorang imam ahli nahu, Imam Shibaweh. Dia ketika di barzah termimpikan oleh muridnya. Malaikat itu ketika menyoal, sampean ini siapa? Aku malaikat Munkar Nakir yang aku akan bertanya kepada engkau. Apa pertanyaanmu? Marrabbuka. Itu pertanyaannya. Lalu itu orang, ya tadi, seorang alim, ia kembali bertanya kepada malaikat Munkar Nakir. Ini lalu kamu apa yang disebut dengan man ini? Lah, malaikat Munkar Nakir bingung, kembali kepada Allah. Ya Allah, ini ada si fulan ini seperti ini. Ketika aku mau tanya, malah dia bertanya kepada aku tentang ini man apa. Aku kan gak paham. Loh, kok malaikat gak pernah belajar? Malaikat itu gak nyantren, hanya pertanyaannya cuma marrobuka saja. Tapi dia adalah, itulah yang disebut dengan kakunya pertanyaan malaikat Munkar. Artinya apa? Amal-amal yang terkadang menyelamatkan kita tanpa sadar itu kita lakukan dan kita buat itu ketika di dunia. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah. Maka kembali ketika kita menjadikan Quran ini sebagai pegangan kita baca, termasuk kita dawamkan, kita lazimkan untuk surat-surat tertentu, dan itu nanti akan menjadi perisai ketika kita berada di alam barzah. Dan baru kemudian Quran itu menjadi imam. Lah, ternyata imam Al-Quran yang harus sesungguhnya kita lakukan adalah bagaimana menganalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu kemudian wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan kamu pergauli mereka para istri bil ma'ruf dengan cara yang baik, tidak dengan ada kekerasan rekan. Saat ini sedang luar biasa orang-orang, ada yang memukul istri. Ya. Ada yang sampai membunuh, Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baru saja saya baca itu tadi. Seorang laki-laki yang kayak apa cuma gara-gara minta password di sebuah HP dari istrinya dan tidak diberikan. Lalu istrinya Masya Allah, perutnya ya Allah, dikeluarkan, dibedel sama suaminya, lalu kemudian dia sedang hamil. Ini luar biasa Masya Allah hari ini. Ya, ini hati-hati rekan dakta yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan perintah Allah? Ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka, kasih sayangi mereka. Apalagi sampai kepada pukul memukul kepada seorang istri yang kita sejak awal sudah akan tidak boleh, ya, karena dia adalah bukan kemudian untuk dijadikan saat dia marah dia memukul dan sebagainya. Lalu fa in karihtumuhunna, maka ketika dia ada agak kesulitan, agak tidak sesuai dengan pikirannya, fasa an takrahu syai'an, maka mudah-mudahan apa yang selama ini mungkin boleh jadi kekurangan, boleh jadi ketidakmampuan, apapun yang terjadi, mudah-mudahan
asa an takrahu syai'a, kemudian apa yang kamu kelihatannya ini tidak sesuai dengan keinginan, tapi belum tentu itu tidak baik, tapi boleh jadi itu akan menurut Allah baik. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah akan menjadikan dan ada di dalamnya kebajikan yang sangat banyak. Boleh jadi rekan dakta, ketika kita ada persoalan dalam kehidupan rumah tangga, ada sesuatu yang baik di balik ketidakbaikan. Ini pesan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama tentu rekan dakta, jangan kemudian bagaimana orang-orang jahiliyah ini kita lakukan. Dan kemudian ketika ada terjadi ketidakbaikan yang melakukan, maka itu boleh kemudian diambil apa yang dia antarkan saat dia dulu ya menjadi dan dalam akadnya diberikan kepadanya. Kalau dia berbuat fahisyah, kejelekan. Dan yang ketiga, apa yang kemudian dianggap jelek itu menurut Allah jangan diambil jeleknya, tapi boleh jadi di sana ada kebaikan yang kita tidak pernah tahu, dan di sana ada kebaikan yang sangat banyak. Demikian rekan dakta yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tentu ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya tentu saja mengucapkan terima kasih atas kesetiaan yang selalu mengikuti di setiap Selasa sore. Mudah-mudahan tentu menjadikan ilmu bagi kita dan keberkahan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.